Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Farmasi G akan menjelaskan mengenai analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Simak terus sampai akhir video ya. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Arindian Fatmawati dengan NIM akhir 280, Malalaila Atika dengan NIM akhir 281, Raida Zafira dengan NIM akhir 293, Naili Safiratul Mustaqfira dengan NIM akhir 298. Studi kasus kali ini yaitu perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama. Tetapi, efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Nah, pertama kami akan menjelaskan tentang mengapa sih adanya keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul. Jadi, beberapa mekanisme menjelaskan mengapa obat menunjukkan Cmax dalam 30 menit, namun efek baru muncul sekitar 2 jam kemudian. Alasannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, distribusi ke tempat kerja, yang dimana obat mungkin memerlukan waktu untuk sampai dan mempengaruhi target seperti jaringan inflamasi atau sel imun. Proses ini disebut dengan delay effect situs atau biophase effect. Yang kedua, ada mekanisme target yang lambat. Pada obat antiinflamasi, efek seringkali muncul setelah inhibitor mediator inflamasi, pengurangan sitokin dan sel inflamasi, dan modifikasi gen. Yang terakhir, ada model respon tidak langsung, yang dimana efek farmakodinamik bisa tidak terjadi segera setelah obat sampai ke plasma, melainkan melalui mekanisme yang lain. Nah, dalam hal ini, efek maksimal bisa terjadi lebih lambat dari waktu puncak plasma. Nah, dalam kasus ini, Emax tercapai pada konsentrasi lebih rendah dari Cmax, yang dimana menandakan bahwa peningkatan konsentrasi plasma tidak lagi menambah efek karena target sudah jenuh. Keterlambatan efek terjadi akibat waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai dan mempengaruhi target biologis secara tidak langsung atau downstream. Kemudian, kami akan membahas bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis. Langkah pertama, hubungkan profil expose atau PK dengan respons efek PD, yaitu dengan menentukan parameter PK seperti Cmax, Tmax, AUC, dan parameter PD seperti Emax dan EC50. Langkah kedua, identifikasi apakah efek terdelay atau langsung. Jika ada delay, gunakan model efek tak langsung atau indirect response, atau dengan menggunakan model kompartemen efek atau effect site. Penting untuk memilih waktu pengukuran efek dan menentukan waktu optimal untuk dosis berikutnya. Langkah ketiga, tentukan target konsentrasi atau exposure yang diperlukan untuk efek terapeutik. Misalnya, konsentrasi yang sedikit di atas EC50 atau konsentrasi di mana E mendekati Emax. Langkah keempat, optimalkan regimen dosis atau dosis dan frekuensi berdasarkan model PK atau PD. Pilih dosis yang menghasilkan konsentrasi dan durasi yang cukup untuk mencapai efek terapeutik dengan margin keamanan yang baik. Hindari dosis yang jauh melebihi dari yang diperlukan untuk efek maksimal, karena margin manfaat mungkin kecil, sementara resiko meningkat. Langkah kelima, pertimbangkan variasi antara individu dan faktor khusus populasi, misalnya fungsi hati atau ginjal, usia, dan interaksi obat. Langkah keenam, gunakan simulasi dan modeling yang digunakan untuk memprediksi waktu onset, durasi efek, dan menentukan interval dosis yang sesuai. Dengan PK atau PD modeling dan simulasi, bisa dilakukan prediksi efek untuk berbagai skema dosis atau frekuensi sebelum pengujian klinis. Hal ini membantu merancang dosis optimal dan interval dosis dalam uji klinik. Pada kasus ini menunjukkan bahwa efek farmakodinamik tidak langsung mengikuti konsentrasi plasma obat, kemungkinan karena obat memerlukan waktu untuk mencapai jaringan target atau reseptor, atau karena efeknya bergantung pada mekanisme sekunder, misalnya aktivasi mediator antiinflamasi. Terus bagaimana hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Indikasi terhadap pengembangan regimen dosis yang aman dan efektif adalah 1. Menentukan dosis yang tidak terlalu tinggi. Regimen dosis dapat disesuaikan untuk menghindari konsentrasi punca berlebih. Yang kedua, menyesuaikan waktu pemberian atau bentuk sediaan, agar kadar obat stabil dalam rentang konsentrasi yang efektif. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan interval dosis. Data farmakokinetik dan farmakodinamik membantu menentukan durasi efek obat, sehingga interval antar dosis dapat diatur agar efek antiinflamasi tetap konsisten tanpa akumulasi toksik. Yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan dan efektivitas. Perusahaan dapat merancang regimen dosis minimal efektif untuk menjaga efikasi dan menurunkan resiko toksisitas dari Al-J et al. 2020. Ini daftar pustaka dari kasus 4 kelompok kami. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1 Farmasi G, sampai jumpa di materi selanjutnya.